Kita akan berbicara tentang pemimpin yang mau berubah. Sebelumnya kita akan membuka di dalam kebenaran firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Sudah tertera di depan, tapi kalau tulisannya terlalu kecil Anda bisa membukanya di Alkitab masing-masing. Mari saya mengajak kita semua membaca secara bersama-sama 2, 3. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Haleluya. Klik, kita melihat sosok Naaman. Naaman ini seorang panglima Raja Aram. Naaman adalah seorang pahlawan tentara. Naaman seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Dia sangat disayang oleh tuannya. Diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terdengar seperti Anda dan saya. Haleluya. Kita semua terpandang di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Kita semua disayang oleh Tuhan, pemilik hidup kita. Haleluya. Kok cuma 1-2 orang yang amin, yang lainnya tidak merasa disayang rupanya ya. Kasihan deh loh. Kita semua diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bahkan Roma 8 katakan Anda dan saya lebih daripada pemenang. Memang Naaman sebelum dia disembuhkan, dia kena penyakit kusta. Demikian juga Anda dan saya sebelum dipulihkan, dibersihkan oleh darah Kristus, Anda dan saya adalah penderita sakit kusta, yang adalah dosa. Jadi Naaman adalah gambaran Anda dan saya. Puji Tuhan, penyakit kusta Naaman pada akhirnya disembuhkan dengan cara Tuhan. Anda dan saya pun penyakit kusta kita sudah disembuhkan oleh darah Kristus. Amin. Kita semua diberikan benih sebagai pemimpin. Bahkan beberapa di sini sudah pemimpin. Karena itu saya mau katakan dari semua ini adalah firman ini diperuntukkan bagi Anda dan saya. Jadi bukan hanya bagi para pemimpin. Karena kita semua pemimpin dengan kapasitas kita masing-masing. Kalaupun Anda bukan pemimpin saat ini, tetapi ada benih pemimpin di dalam diri Anda. Yang seharusnya Anda asah. Yang seharusnya Anda kembangkan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Klik. Kita mau belajar dari kehidupan Naaman, bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan. Ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi Anda dan saya. Karena sikap Naaman memberikan gambaran kepada Anda dan saya. Inilah sikap kita yang seringkali
menjadi penghalang kita mengalami berkat Tuhan yang maksimal. Menjadi penghambat bagi Anda dan saya menerima yang terbaik dari Tuhan. Oh, benar bahwa Tuhan memberkati semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mendapatkan perkenanan lebih. Yang mendapatkan kemurahan lebih daripada Tuhan. Yang membedakan adalah sikap hatinya. Sikap di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, sikap-sikap ini bukan hanya membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang maksimal, tetapi bahkan bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, Naaman ingin solusi yang cepat dan instan. Berapa banyak di sini kita kalau menghadapi masalah, kita kepengennya cepat-cepat keluar. Berapa banyak di sini yang baru meniti karir, kepengen cepat-cepat kaya raya. Yang baru memulai bisnis, kepengen bisnisnya tiba-tiba punya profit yang miliaran rupiah. Atau bahkan triliunan rupiah. Saya mau katakan bahwa Anda dan saya hidup di tengah generasi microwave. Tetapi kita semua menyembah Allah yang suka slow cooking. Dimarinate dulu, didiamkan dulu semalaman supaya bumbunya meresap. Haleluya. Kita kepengennya cepat panas, cepat jadi. Udah microwave aja biar cepat, biar instan. Nggak ada makanan. Oh ya, paling gampang makan mie instan. Kita hidup di tengah generasi instan. Semuanya kepengen cepat. Tetapi kita menyembah Tuhan yang suka pada proses lebih daripada hasil. Haleluya. Mana lebih enak? Makanan microwave atau makanan yang slow cooking? Ya, dengan asumsi masaknya benar, bumbunya benar, ya kan? Sudah pasti makanan slow cooking itu lebih sedap rasanya. Itulah Tuhan kita. Tuhan mau, sepertinya proses itu lambat bagi kita. Tetapi Tuhan mau menciptakan, menghasilkan produk yang sedap rasanya, bisa dinikmati oleh banyak orang. Haleluya. Sebagai ilustrasi bahwa kita hidup di tengah generasi microwave, beberapa hari yang lalu ada berita, ya saya membacanya di detik.com, bahwa di tahun 2024 ini ada 8,8 juta orang yang terikat dengan judi online. Kasih tahu saya, orang yang main judi, kalau tidak kepengen cepat atau instan, dia pasti tidak akan judi. 8,8 juta. Dan yang lebih menyedihkan lagi, 80% diantaranya itu adalah orang muda. Usia di bawah 20 tahun. Di antara 8,8 juta itu. Dan hari ini ada 172 pasien rawat inap maupun rawat jalan untuk rehabilitasi kecanduan judi online. Saat ini, saya lagi khotbah nih di rumah sakit. Ada 172 pasien yang sedang rehab supaya lepas dari ikatan judi online. Itulah tanda bahwa Anda dan saya hidup di tengah generasi microwave. Kepengen cepat, tidak menghargai proses, tidak mau diproses. Tetapi kita menyembah Tuhan yang slow cooking. Haleluya.
Makanya kepada bangsa Israel pun, nanti Anda buka di dalam Ulangan 7 ayat 21-22, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel di padang gurun, di tanah Kanaan. Semuanya melalui proses. Di sana ada kata sedikit demi sedikit. Dan ada tujuannya kenapa Tuhan berproses sedikit demi sedikit. Di sana dikatakan supaya jangan binatang buas jumlahnya melebihi manusia yang ada. Artinya apa? Secara rohani, kenapa Tuhan menghargai proses sedikit demi sedikit supaya Anda dan saya tidak cepat jadi tinggi hati, tidak cepat congkak, supaya binatang buas yang melambangkan iblis, yang melambangkan kesombongan, lebih menguasai hidup kita. Karena itu hargai proses dari Tuhan, ikuti saja proses yang harus kita jalani, dan jalanilah bersama dengan Roh Kudus. Amin. Ini sikap Naaman yang pertama. Sikap Naaman yang kedua, dia berekspektasi akan mendapatkan perlakuan yang spesial. Oh, ini kelemahan kita. Karena kita anak raja di atas segala raja. Kita berkenan di hati Tuhan. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Seolah-olah kita tidak perlu kerja keras. Oh, bekerja itu kutuk. Aku nggak boleh kerja keras. Aku harus kerja seminimal mungkin. Dengan profit sebesar-besarnya. Itu kepenginnya Anda. Tapi bukan demikian norma di dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan rohani sekalipun perlu proses. Tidak ada yang spesial. Saya belajar dalam kehidupan saya, begitu saya mulai mengandalkan manusia. Saya nggak tahu dengan pengalaman Anda ya. Begitu saya mulai kesengsem dengan manusia dan mengandalkan koneksi dengan manusia. Manusia itu sebentar lagi meninggal. Kalau enggak masuk penjara. Dan tidak bisa lagi menolong saya. Jadi hati-hati kalau saya mulai mengidolakan Anda. Mungkin enggak lama lagi Anda bertemu dengan Sang Pencipta. Saya belajar dengan cara itu Tuhan memproses hidup saya. Tetapi dari situ saya melihat bahwa begitu saya nyampe di tempat di mana Tuhan mau saya nyampe, saya belajar, saya menghargai sekali proses yang saya harus lewati. Oh, ini caranya aku mengandalkan Tuhan dan tidak berharap kepada manusia. Ternyata Tuhan juga sanggup tanpa manusia yang saya idolakan pun, Dia sanggup mengangkat hidup saya. Dan disitulah dengan sangat mudah saya memberikan segala kemuliaan dan pengagungan hanya kepada yang layak untuk menerima kemuliaan dan pengagungan, yaitu Yesus Kristus. Tadi kita sudah nyanyi kan? Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Di atas segalanya, above all thrones, di atas segala tahta, above all dominions, di atas segala kekuasaan, di atas segala pemerintahan. Anda boleh punya koneksi, tapi pastikan koneksi yang terdekat Anda adalah Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Sikap Naaman berikutnya, dia berasumsi bahwa Elisa akan melakukan hal yang spektakuler. Oh, benar Tuhan sanggup
untuk melakukan hal-hal spektakuler untuk memberkati Anda dan saya. Tetapi Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan seringkali Tuhan memang tidak melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam menolong kita. Tetapi melalui hal-hal yang seringkali kita bahkan tidak menyangka bahwa itu pekerjaan Tuhan. Itu cara Tuhan. Yang keempat, Naaman marah karena mendapatkan cara pengobatan yang tidak masuk akal. Padahal Tuhan yang kita sembah, kita tahu Tuhan yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan masuk akal, dia bukan Tuhan. Karena bisa dilogikakan. Terkadang bisa, tapi banyak kali hal-hal yang dia perbuat di luar logika manusia. Apa yang kita pikir sebagai suatu kesalahan, seringkali Tuhan pakai untuk membawa kita ke tempat di mana Dia mau kita berada dan mengalami berkat-Nya. Tahun 2016, saya pikir saya membuat kesalahan yang fatal di dalam karir saya. Yang saya pikir adalah kesalahan, ternyata itu cara Tuhan memindahkan saya ke tempat kerja supaya gaji saya naik. Supaya saya bisa lebih mantap secara finansial. Menikmati berkat Tuhan yang lebih. Terus bukan berarti kita hidup ceroboh, suka-suka kita, buat salah sembarangan. Bukan itu, ini kesalahan yang tidak disengaja. Dan saya tahu itu kesalahan. Itulah yang membuat saya harus keluar dari perusahaan saya sebelumnya. Tetapi setelah sekian tahun saya menjalani, disitulah saya tahu bahwa, oh itulah, kalau enggak saya sudah nyaman sekali saudara. Saya sudah enggak berpikir, saya berpikirnya udahlah pensiun aja di perusahaan itu. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Dan terkadang Tuhan harus menggoncangkan sarang hidup kita. Tidak nyaman, membuat kita bertanya-tanya, nggak masuk akal. Tapi ternyata Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi. Haleluya. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya, tidak perlu harus cocok dengan kemauan kita. Bahkan kalau kita suka ngatur-ngatur orang atau ngatur-ngatur Tuhan, mohon maaf. Kita nggak level untuk ngatur Tuhan. Yang kelima, sikap Naaman menolak solusi baru yang ditawarkan. Saya mau sampaikan satu kebenaran yang kita semua sudah tahu dan seharusnya sudah tahu. Kita menyembah Tuhan yang kreatif. Jadi tidak perlu khawatir Tuhan kehabisan ide untuk menolong kita. Kita mungkin sudah buntu, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tak terbatas kuasanya, tak terduga caranya. Haleluya. Dan karena sikapnya itu, Naaman tidak mengalami kesembuhan. Karena itu mari kita evaluasi kehidupan kita. Barangkali kita sudah melakukan semua hal yang benar. Tapi yang membedakan seringkali adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita di dalam menjalani proses yang Tuhan mau kita jalani. Jangan terlalu cepat menghakimi Naaman. Karena ternyata Anda dan saya pun terkadang punya sikap yang serupa. Sehingga kita mengalami stagnasi dalam hidup. Tidak ada kemajuan. Di dalam berbagai hal.
dalam karir kita nggak maju, dalam keuangan kita nggak mengalami kemajuan, kesehatan kita pun semakin menurun. Saya tidak bicara dengan pertambahan usia kita semakin lemah. Tentu ada perubahan secara fisik. Alkitab pun berkata demikian. Ini bejana tanah liat yang dengan berjalannya waktu semakin lemah. Tetapi roh kita harus semakin kuat. Kesehatan bukan hanya jasmani, tetapi kesehatan rohani. Kesehatan mental kita. Haleluya. Kesehatan jasmani tentu penting, supaya kita bisa berkarya untuk Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Dalam relasi kita tidak mengalami kemajuan. Bahkan kemunduran. Kenapa? Sikap kita yang membedakan. Proses pendewasaan kita terhambat di dalam karakter kita, dalam kebiasaan kita. Karena itu mari siang hari ini evaluasi kehidupan kita. Perbaiki di mana perlu perbaikan. Dan inti daripada firman Tuhan siang hari ini, klik, Anda dan saya harus menjadi pribadi yang lentur, fleksibel, adaptable, mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri, mau belajar, mau diajar, mau dibentuk. Kita harus menjadi pribadi yang bisa mengikuti pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan bekerja dengan pola musim. Dan cara Tuhan bekerja berbeda di setiap musim. Nanti kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Apa yang dulu berhasil, sekarang tidak lagi efektif. Sebaliknya apa yang dulu tidak terpikirkan oleh kita, justru itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Beberapa hal harus kita evaluasi secara berkala di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, lingkungan kita, teman kita, bisnis kita. Harus kita evaluasi secara berkala. Itulah caranya kita menjadi pribadi yang lentur, yang mau belajar. Apakah kita mengalami kemajuan di dalam hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita? Barangkali ada lingkungan yang harus diubah. Keluar dari zona nyaman untuk mengupgrade diri kita. Mungkin ada teman-teman yang harus kita jauhi. Dan diganti dengan pergaulan yang lebih baik. Barangkali bisnis yang kita tekuni harus difokuskan kembali supaya menghasilkan profit yang lebih besar. Tentu ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Pernikahan tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Keluarga tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Tetapi intinya kita perlu menjadi pribadi yang lentur, pribadi yang fleksibel, pribadi yang mau mengikuti proses yang Tuhan tentukan bagi Anda dan saya. Klik, kita akan melihat beberapa kisah di Alkitab yang mengilustrasikan bahwa Tuhan bekerja dengan pola musim dan cara Tuhan berbeda di setiap musim. Kita tahu kisah yang pertama itu tentang Musa, bagaimana Tuhan menyediakan air bagi bangsa Israel. Di awal mereka ada di padang gurun. Kalau Anda membuka di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-6. Ketika itu tidak ada air dan mereka semua kehausan. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu. Lalu keluarlah air sehingga bangsa itu bisa minum. Beberapa tahun kemudian, krisis yang sama terjadi. Tetapi di musim yang berbeda. Kali ini Tuhan perintahnya berbeda. Dia tidak lagi menyuruh Musa untuk memukul bukit batu. Tetapi perintahnya supaya Musa berkata-kata kepada bukit batu. Speak
to the rock. Dalam bahasa Inggris. Tapi Musa bandel. Musa pikir, oh kalau dulu aku dapat air dengan cara memukul, aku akan pukul juga. Demikian juga Anda dan saya, kan kita seringkali hidup bersama dengan Tuhan itu pakai rumus. Tuhan tidak pernah menetapkan rumus di dalam kehidupan kita. 1 + 1 sama dengan 2. Itu matematika kita. Tapi bersama dengan Tuhan kita harus lentur, kita harus fleksibel. Karena berbeda musim, berbeda cara. Haleluya. Mendidik anak zaman dulu dengan mendidik anak zaman sekarang pun berbeda. Saya mengalami di tempat kerja. Zaman dahulu yang namanya bisnis perkebunan itu sifatnya feodal. Bawahan harus mengikuti atasan. Kalau perlu dipukul, dipukul secara fisik. Dan tidak ada yang namanya HAM. Nggak ada. Sekarang Anda pukul orang, besok Anda masuk penjara. Harus berbeda caranya. Oh, cara dahulu begini, sekarang pun pasti efektif. Belum tentu. Anak zaman sekarang Anda marahin, besok kabur. Zaman dulu orang kebun dimarah-marahin, dibentak-bentak, dilempar barang pun malah besoknya jadi orang yang lebih baik. Dia berubah menjadi pribadi yang lebih tangguh. Anak zaman sekarang, mohon maaf, strawberry generation. Cakep sih kelihatannya. Indah penampakannya, penampilannya keren. Anda senggol sedikit, bonyok, layu, busuk. Jadi caranya pun berbeda. Demikian juga dengan Tuhan. Berbeda musim, berbeda cara. Tetapi di kisah yang pertama inilah kita melihat belas kasihan Tuhan. Sekalipun Musa ngeyel, sekalipun Musa bandel dan memberontak kepada Tuhan, dia tetap mengasihi bangsa Israel. Musa tetap pukul itu bukit batu, yang seharusnya dia cuma ngomong. Dan Tuhan dalam belas kasihannya tetap mengeluarkan air dan memberikan air yang bisa diminum untuk bangsa Israel. Sekalipun caranya salah. Tapi ini bukan berarti terus kita sembarangan dalam menyikapi prosesnya Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan punya cara untuk membawa kita dari titik A ke titik B. Mungkin kita tidak cukup sensitif, kita tidak cukup peka untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Tapi Dia punya cara. Kalau Dia mau Anda di B, suatu hari Anda akan nyampe ke B. Mungkin caranya yang gak enak. Karena kita penuh dengan pemberontakan. Barangkali kalau kita lentur, kalau kita fleksibel, kita tidak harus mengalami kerugian dalam perjalanan dari titik A ke titik B. Tidak perlu sakit-sakitan. Tidak perlu berdarah-darah. Kalau kita fleksibel. Tapi kalau kita kaku, ya seringkali patah duluan di tengah jalan. Baru nyampe ke B. Nyampenya sudah timpang, ya kan? Sudah pincang. Haleluya. Yang kedua, bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Keluaran 16 ayat 35. Selama 40 tahun mereka makan mana yang begitu mereka buka mata pagi hari ada di depan mata mereka. Gak perlu kerja. Mereka dipelihara dari hari ke sehari. Bahkan firman Tuhan katakan sandal yang mereka pakai
pakaian yang mereka pakai. Tidak ada yang usang. Wow, dahsyat. Tapi tiba di Yosua 5 ayat 12, dikatakan di sana, maka berhentilah mana itu. Dan mulai sejak saat itu, mereka harus makan dari yang dihasilkan tanah Kanaan. Artinya mereka harus bekerja, mereka harus berusaha. Ketika mereka tidak harus berusaha, berkatnya terbatas, cuman cukup untuk 1 hari. Tapi ketika mereka harus kerja, kemungkinannya tidak terbatas. Berkat Tuhan yang Dia sediakan tidak pernah habis. Karena tanah Kanaan melimpah dengan susu dan madu. Mereka bisa pilih makanan apapun sesuai selera mereka. Bukankah itu jauh lebih baik? Disinilah kita belajar bahwa pekerjaan kita merupakan salah satu sarana bagaimana Tuhan memberkati kita. Haleluya. Karena itu jangan pernah berkata bahwa, oh, bekerja itu kutuk. Sebelum ada kutuk, Adam pun harus bekerja. Anda baca, bekerja itu ada di Kejadian pasal 2. Kutuk baru ada di Kejadian pasal 3. Bahkan sebelum Tuhan memberikan seorang istri kepada Adam, Adam sudah punya pekerjaan terlebih dahulu. Karena itu ajarkan kepada anak-anak Anda, terutama anak-anak perempuan. Kalau mau menikah, pertanyaan pertama tentu apakah dia cinta Tuhan atau tidak. Pertanyaan kedua adalah, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan atau tidak. Bukan karena kita matre. Bukan. Itu alkitabiah. Sebelum Adam dikasih istri, Adam punya pekerjaan. Sebelum anak perempuan Anda dilamar sama seorang laki-laki, pastikan laki-laki yang akan melamar anak Anda itu punya penghasilan. Itu cara yang alkitabiah. Haleluya. Anak saya 2 perempuan semua. Tantangan. Yang ketiga, contoh yang ketiga, Elia. Elia ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan itu tidak monoton di dalam memberikan solusi. Karena Dia Tuhan yang bekerja dalam pola musim. Ada satu kali dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6, di tepi sungai Kerit, burung gagak membawakan burger bagi Elia. Roti dan daging kan, burger. Setiap hari dipelihara. Tapi ketika Tuhan mau Elia bergerak ke tempat yang lain, naik ke level yang berikutnya, tiba-tiba sungai itu kering. Tiba-tiba burung gagak tidak lagi datang dengan roti dan daging. Tuhan tahu caranya. Anda nggak mau pun, oh aku mau tetap tinggal di tepi sungai Kerit. Silahkan. Anda akan mengalami krisis. Karena tidak ada lagi makanan di sana. Minuman pun tidak lagi free refill. Anda harus bayar. Harus beli. Kalau Anda tidak mau bergerak bersama dengan Tuhan, ya nggak apa-apa. Yang rugi bukan Tuhan kok. Yang rugi kita sendiri. Elia, syukurlah dia taat. Dia ikuti cara Tuhan. Dia pergi ke Sarfat. Tanpa ada kejelasan siapa yang akan kasih dia makan. Ternyata Tuhan memelihara, mempertahankan hidup Elia melalui seorang janda. Seorang janda yang galak. Ini janda Sarfat itu galak loh. Karena nantinya anaknya mati, siapa yang dimarahin?
Elia yang dimarahin. Haleluya. Jadi Tuhan tidak monoton. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Pertanyaannya, mau nggak kita fleksibel, cukup lentur untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Klik. Pada akhirnya puji Tuhan, Naaman mengalami kesembuhan. Karena minimal ada 3 hal di sana. Yang pertama, ada pengikut yang setia. Saya mau katakan kepada Anda dan saya, orang-orang dalam kehidupan kita datang dan pergi. Itu normal. Yang pergi tidak perlu ditangisi. Yang datang Anda harus hargai. Yang pergi tidak perlu disesali, tidak perlu ditahan-tahan. Karena ada kalanya memang orang-orang harus meninggalkan kita. Ada kalanya lingkungan pergaulan kita harus berubah. Itu cara Tuhan. Bukan Tuhan jahat. Seringkali kita harus berpisah dengan orang-orang yang mungkin selama ini dekat dengan kita. Oh, Anda boleh bersedih, tapi jangan bersedih kelamaan. Kalau mereka pergi meninggalkan Anda, artinya kisah kehidupan mereka bagi Anda sudah selesai sampai di sini. Haleluya. Move on. Bukan berarti Anda tidak baik, bukan berarti mereka tidak baik. Bukan berarti mereka benar, Anda salah, atau Anda benar, mereka salah. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Tetapi musimnya sudah berganti. Dan memang tidak mudah. Kita mungkin sudah naik level dan ada yang harus ditinggalkan, ada yang harus dilepaskan. Mungkin orang itu sudah naik level dan dia harus meninggalkan kita. Sadari bahwa tidak semua orang harus ada di dalam kehidupan kita untuk selamanya. Puji Tuhan kalau Anda punya sahabat dari sejak Anda masih kecil sampai nanti Anda pulang ke rumah Bapa. Anda harus syukuri itu. Tapi tidak harus demikian. Yang bertahan dengan kita sampai hari ini, mari kita syukuri. Dan sebaik mungkin kita jaga. Hargai keberadaan mereka. Khususnya mereka yang akan selalu ada dalam hidup kita. Yang tidak mungkin pergi. Istri, suami, ya istri atau suami yang normal tidak akan meninggalkan Anda. Yang meninggalkan Anda itu nggak normal. Anak-anak akan ada selalu bersama dengan kita. Orang tua kita akan selalu ada bersama dengan kita. Inilah orang-orang yang harus kita hargai. Lebih dari yang lain. Hormati pengorbanan mereka untuk bisa tetap bersama dengan kita. Oh, untuk hidup bersama dengan Anda dan saya. Banyak loh pengorbanan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Korban perasaan, ya kan? Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban pikiran. Hargai, saudara. Karena tinggal bersama Anda dan saya itu tidak mudah. Kita semua punya kelemahan. Kita semua tidak sempurna. Apalagi kalau Anda menganggap diri Anda sempurna. Oh, itu makin sulit lagi untuk tinggal bersama dengan Anda. Anda merasa Anda tidak pernah salah. Itu orang yang paling sulit untuk Anda tinggal bersama dengan dia. Karena dia nggak pernah salah. Dia selalu benar. Anda bisa bayangkan nggak hidup bersama dengan orang yang selalu merasa benar? Itu saya hanya bisa berkata DL, derita lu. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan itu, saudara. Haleluya.
Naaman sembuh karena ada pengikut yang setia. Yang kedua, karena ada pengikut yang menasehati. Penting bagi Anda dan saya untuk tetap terbuka terhadap nasihat. Karena itu Anda dan saya perlu tetap hadir di gereja, dengar khotbah, rajin beribadah, rajin bersosialisasi, supaya Anda dapat masukan. Supaya Anda juga bisa melihat keluar kehidupan orang lain itu seperti apa. Kita mendapatkan masukan dari keluarga, mendapatkan masukan dari teman yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita. Karena itu sangat penting memperhatikan siapa yang kita izinkan ada di ring satu kehidupan kita. Bukan berarti kita harus melakukan semua nasihat. Tetapi di antara sekian banyak nasihat dan masukan, pasti ada yang pas, mengena di roh kita untuk kita lakukan. Dan itu penting. Yang ketiga dan yang terakhir, Naaman sembuh karena ada pengikut yang menyemangati. Anda dan saya pun perlu untuk punya orang-orang seperti ini dalam hidup kita. Orang-orang yang menyemangati kita. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kata menajamkan di sana itu artinya menyemangati. Yang mendorong Anda untuk maju. Menantang Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang excellent. Kita perlu orang-orang yang menyemangati kita. Bukan orang-orang yang selalu menarik kita turun. Yang selalu menghambat kita mau berkembang, ditakut-takutin. Udahlah, gak usah lah. Anak kita kepengen sekolah di luar negeri, udah gak usah lah. Di Indonesia juga bagus kok pendidikannya. Oh, dia mau berkembang kok. Dan kalau mampu, kenapa tidak? Kita harus hidup di antara orang-orang yang menambah nilai hidup kita. Dan kita harus menjadi orang-orang yang menambah nilai hidup orang lain. Jadi timbal balik, orang-orang yang menginspirasi kita, orang-orang yang menantang kita untuk bertumbuh. Haleluya. Karena itu mari kita evaluasi secara berkala. Siapakah orang-orang yang kita izinkan berada di lingkaran terdekat hidup kita. Mari kita menjadi pribadi yang mau berubah saat diperlukan. Sadari ketika suatu musim telah berakhir dalam hidup kita. Evaluasi pertemanan kita, bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan. Lakukan perubahan di mana perlu, supaya kita bisa terus berkembang. Dan dampak kehidupan kita semakin luas. Sampai kita menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengalami kepenuhan berkat yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Amin. Klik, inilah doa saya bagi kita semua. Kiranya kita mengalami semua rancangan baik dari Tuhan yang diperuntukkan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.